Shalom kepada kita semua. Perkenalkan saya Yona Nanda dengan NIM 010912200011 dari Prodi D4 TLM. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang sistem endokrin, mata kuliah Anfisman yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Fafurozi JS, SSIMSC. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah salah satu sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ dalam tubuh manusia sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Kelenjar. Kelenjar adalah jaringan yang berupa kantung yang terbuat dari sel-sel sekresi yang berfungsi untuk mesintesis suatu zat yang dikeluarkan pada tubuh, baik yang ada di dalam tubuh maupun luar tubuh atau biasa disebut sebagai eksokrin. Jenis-jenis kelenjar. Kelenjar di dalam tubuh dibagi atas kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Jenis kelenjar yang berfungsi mengatur hormon adalah 1. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar kecil yang terletak di bagian dasar otak. Meski ukuran kecil, fungsi ini sangatlah besar pada sistem endokrin. Kelenjar ini biasa dianggap sebagai pemimpin dari semua sistem endokrin karena dapat menghasilkan berbagai hormon yang mengatur fungsi kelenjar endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan adalah hormon luteinizing atau LH, bertugas merangsang pembentukan hormon progesteron dan testosteron dari organ reproduksi wanita serta pria. Lalu yang kedua adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon. Kelenjar ini melepaskan hormon ke bagian dasar otak yang biasa disebut sebagai kelenjar pituitari dan mengirimkan hormon ke berbagai organ tubuh, dan terkadang bisa juga terjadi pada masalah hipotalamus. Lalu yang ketiga adalah hormon adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang terbagi atas dua, yaitu korteks dan medula. Korteks bertugas untuk memproduksi hormon steroid yang mengatur metabolisme, sistem imunitas, respon tubuh terhadap stres, serta perkembangan dan fungsi organ seksual. Dan medula berfungsi sebagai menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin untuk meningkatkan tekanan darah dan juga detak jantung. Lalu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yaitu kelenjar yang memproduksi hormon tiroksin T4 dan triodotironin T3 yang bertugas mengatur proses metabolisme tubuh dan berperan pada pembentukan jaringan tulang, pengaturan suhu tubuh, dan perkembangan otak serta sistem saraf. Lalu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berfungsi melepaskan hormon paratiroid yang berperan dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Tugasnya dibantu oleh hormon kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang selanjutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus yaitu bagian penting dari sistem getah bening atau sistem limfatik di dalam tubuh. Salah satu tugasnya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Selanjutnya adalah kelenjar pineal, yaitu kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan rasa kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Yang terakhir adalah kelenjar kelamin atau reproduksi, yaitu kelenjar pada pria atau testis terdapat di dalam kantung cakar atau skrotum, sedangkan kelenjar reproduksi pada wanita terdapat pada indung telur atau ovarium, terletak di dalam panggul. Testis memproduksi hormon testosteron untuk menghasilkan sperma, sedangkan indung telur memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam mendukung kehamilan serta mengatur proses ovulasi dan menstruasi. Jika fungsi endokrin ini terganggu dan tidak bisa menghasilkan hormon dengan baik, misalnya jika jumlah hormon menjadi tidak seimbang karena terlalu sedikit atau terlalu banyak, kondisi ini dapat mengakibatkan penyakit seperti penyakit tiroid, diabetes, PCOS, dan juga hipogonadisme. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang berada di dalam otak yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lainnya. Kelenjar endokrin dalam tubuh membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem endokrin. Hormon. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sel endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Sifat-sifat umum hormon adalah suatu chemical messenger yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, disekresikan langsung ke dalam aliran darah. Lalu, fungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam tubuh dan kontrol berbagai proses metabolisme.
Lalu kadarnya dalam sirkulasi darah menggambarkan aktivitas dari sel endokrin. Lalu kelima memiliki organ atau jar target tertentu. Dan yang terakhir berbentuk amine, polipeptida atau protein steroid. Sistem hormon. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari berbagai organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh ketika sistem ini terganggu. Kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit apabila sistem hormon terganggu. Penyakit pada hormon. Yang pertama adalah penyakit Addison. Penyakit Addison terjadi karena berkurangnya produksi dari hormon glukokortikoid. Hal ini bisa disebabkan oleh kelenjar adrenal yang terinfeksi atau bisa juga karena proses imun. Lalu yang kedua adalah sindrom Cushing, yang itu disebabkan karena produksi yang berlebihan dari hormon glukokortikoid. Gejalanya seperti osteoporosis, otot menjadi lemah, luka yang sulit sembuh, dan juga gangguan mental. Lalu ada sindrom adrenogenital, yang terjadi karena kurangnya proses hormon glukokortikoid akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Contoh sindrom ini adalah timbulnya tanda-tanda pertumbuhan reproduksi sekunder pria pada wanita. Lalu ada diabetes mellitus, yaitu terjadi karena kadar glukosa dalam darah meningkat. Hal ini disebabkan karena produksi glukosa oleh sel alfa yang meningkat atau penurunan produksi insulin yang berkurang, sehingga tidak dapat menstabilkan kelebihan glukosa dalam darah. Lalu ada hipotiroidea, terjadi karena kekurangan hormon tiroid. Hal ini dapat menyebabkan keratinisme atau tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot yang terhambat. Kekurangan hormon ini dapat diperbaiki dengan mengkonsumsi garam-garam yodium yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih.